Salam jumpa sahabat, ini baru Hebat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas keputusan Menpan RB nomor 1169 tahun 2021 tentang hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi pengadaan P3K guru pada tahun 2021. Jadi nanti kita akan bahas untuk peserta yang diterima itu kriterianya seperti apa dan yang nilainya bagaimana. Yuk kita simak saja. Jadi keputusan ini dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober tahun 2021. Kita bisa simak saja. Saya akan mulai dari sini. Kita lihat di poin C ini. Jadi nanti saya akan bahas langsung ke poin-poinnya saja. Jadi di menimbang poin C ini adalah setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil seleksi kompetensi 1, perlu diberikan penghargaan atas pengabdian bagi peserta yang mendekati batas usia paling tinggi yang dapat melamar pada jabatan fungsional guru dengan menjamin kualitas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi di sini jelas ya, nanti yang akan diprioritaskan itu adalah yang poin C ini. Jadi pengabdian bagi peserta yang mendekati batas usia. Jadi yang mendekati batas usia di sini nanti itu adalah yang usianya adalah minimal 50 tahun. Kemudian kita bahas pada poin E yang berbunyi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai D, perlu menetapkan pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K guru tahun 2021. Jadi ini juga nanti akan ada penurunan nilai ambang batas dari kompetensi teknis dan juga manajerial serta wawancara. Tetapi nilai-nilainya itu nanti seperti apa akan kita bahas ya. Jadi dari evaluasi ini poin A sampai D itu nanti akan ada penurunan passing grade. Kemudian saya lanjut ke sini ya, ke diktum kedua. Jadi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 itu adalah nilai ambang batas kompetensi teknis, kemudian nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, serta nilai ambang batas wawancara. Kemudian di diktum ketiga ini, jadi berdasarkan Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021 ini tentang nilai ambang batas seleksi P3K guru tahun 2021, itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah nilai ambang batas kategori 1, yang kedua nilai ambang batas kategori 2, yang ketiga nilai ambang batas kategori 3. Nah, nilai ambang batas kategori 1, 2, dan 3 itu seperti apa? Nanti akan kita bahas. Kemudian kita masuk diktum keempat, kita bahas ke nilai ambang batas kategori 1. Jadi nilai ambang batas kategori 1 itu adalah nilai ambang batas sesuai dengan Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2001. Jadi nilai ambang batasnya adalah nilai ambang ketika pertama kali dikeluarkan. Jadi nilai ambang batasnya ya di sini. Jadi nanti akan mengacu ke sini ya. Jadi akan mengacu pada nilai ambang batas ini. Untuk kompetensi teknis itu sesuai dengan kompetensinya masing-masing.
Kemudian untuk manajerial dan sosiokultural itu adalah 130, sedangkan wawancara adalah 24. Nah, kita lanjut ke diktum kelima, itu yang terkait dengan kategori 2. Kategori 2 ini itu nilai ambang batasnya adalah 110 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan 20 untuk wawancara. Jadi ini sudah mengalami penurunan ya. Jadi yang kategori 2 ini itu adalah dari 130 menjadi 110, dan untuk wawancara dari 24 menjadi 20 gitu. Kemudian untuk kategori kedua ini ada syaratnya adalah bahwa ini diperuntukkan untuk peserta yang usianya itu adalah paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Jadi ini diperuntukkan khusus untuk calon pendaftar yang usianya minimal 50 tahun. Kemudian nilai ambang batas kategori yang ketiga itu adalah nilai ambang batas dengan kompetensi teknis melalui Kemenpan RB nomor 1169 ini, di mana bahwa nilai kompetensi teknisnya untuk passing grade-nya itu sudah diturunkan. Kita bisa simak di lampirannya. Nah, di sini kita bisa simak nilai ambang batas kategori 3 itu sudah diturunkan dari nilai ambang batas kategori yang pertama. Jadi misalkan ini, untuk guru TK, guru kelas, di nilai ambang batas kategori pertama itu adalah 260, dan di nilai ambang batas kategori yang ketiga itu adalah 210, di mana ini sudah mengalami penurunan 50 poin. Nah, Bapak Ibu bisa cek nilai ambang batas kategori 3 sesuai dengan jurusan Bapak Ibu guru masing-masing. Nanti link dari dokumen ini akan saya sertakan di deskripsi ya. Kemudian lanjut ke diktum 8. Kemudian di kategori 3 ini untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural itu sama 130, dan wawancara juga sama itu sebesar 24. Jadi di kategori 3 ini yang passing grade-nya yang diturunkan itu hanya pada kompetensi teknis saja. Kemudian kita lanjut ke diktum yang ke-8. Jadi untuk kelulusan pada seleksi kompetensi 1, kompetensi 2, dan kompetensi 3 itu diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan yang pertama adalah terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Jadi dia akan menggunakan kategori 1 dan diambil nilai terbaik. Jadi kalau ada satu sekolah formasinya 1 dan pendaftarnya adalah 2, maka akan diambil nilai yang terbaik. Kemudian jika setelah poin A ini sudah diberlakukan tetapi masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kategori kedua dan berperingkat terbaik. Kemudian setelah poin A dan B itu sudah diberlakukan tetapi masih ada formasi, maka akan diambilkan kategori yang ketiga dengan berperingkat terbaik. Jadi itu urutan penentuan kelulusan guru P3K pada tahun 2021. Saya kira ini sudah cukup fair, sudah cukup adil, di mana semua memiliki
peluang dan kesempatan yang sama. Kemudian kita akan bahas di diktum yang ke-9. Ini yang terkait dengan kelompok, bahwa untuk seleksi P3K guru ini ada 2 kelompok. Yang pertama adalah peserta yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi ini honorer yang ada di sekolah itu. Kemudian yang kedua adalah peserta yang melamar di sekolah bukan tempat mengajar yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi ini peserta yang memilih formasi di sekolah yang lain. Kemudian di diktum ke-11 ini kita lihat, kalau kita simpulkan bahwa pada guru honorer di sekolah tersebut yang tertuang pada diktum ke-9 belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh peserta tidak memenuhi nilai ambang batas kategori 1, kategori 2, dan kategori 3, maka peserta dari kelompok kedua ini, jadi kedua itu yang dari luar sekolah, itu tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Dan berlaku sebaliknya, jika alokasi kebutuhan dari kelompok kedua belum terpenuhi, maka peserta dari kelompok pertama tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Jadi di sini intinya adalah bahwa yang dinyatakan lulus itu adalah yang posisi dilamar. Jadi kalau Bapak Ibu melamar di sekolah induk, itu lulus dan tidaknya ya di tempat itu. Begitu juga Bapak Ibu yang melamar di tempat lain, maka Bapak Ibu ya dinyatakan lulus atau tidaknya ya di tempat itu. Jadi tidak bisa, misalkan Bapak Ibu melamar sekolah A, kemudian menempati posisi sekolah B karena dia kosong, belum ada yang lulus. Tidak bisa seperti itu. Dan juga sebaliknya. Nah, ketentuan ini juga ada pengecualian itu untuk daerah-daerah tertentu, yaitu di daerah Papua dan Papua Barat. Demikian informasi penentuan kelulusan guru P3K tahun 2021, entah itu nanti di gelombang 1, gelombang 2, atau gelombang 3. Tentunya bahwa nilai-nilai ini itu sudah ditambahkan dengan nilai afirmasi. Nilai afirmasinya tetap bisa kita simak di sini ya. Di guru p3k.kemdikbud.go.id, maka nilai afirmasinya ini sama. Jadi nilai afirmasinya tidak mengalami perubahan. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini, serta nantikan informasi-informasi pendidikan lainnya. Terima kasih.